siap memuji Tuhan? Kak Leti mau absen adik-adik udah lama nih nggak absen. Coba pada denger nggak ya kalau namanya disebut? Pastinya denger ya kalau adik-adik duduk manis di depan layar. Nanti jawab ya, ya Kak, gitu ya. Yang keras biar kedengeran walaupun kita jauh-jauhan. Siap? Andin. Mana suaranya? Ulang lagi ya. Andin. Ya, Airilin, Aurora, Richard, Clara, Evelyn. Ada 3 soalnya namanya Evelyn. Gesam, Adolfo, Lea, Sherin, Olive, Yoel, Nando, Elkana, Gerald, Harvey, Mayer, Sandy. Wah, masih banyak. Kalau yang belum disebut nanti dipanggil Kak Yu lagi ya. Yang besar-besar juga ya. Siap-siap ya semuanya ya. Kita mau memuji Tuhan. Kalau Tuhan panggil, kita semua dipanggil Tuhan, anak-anak jawab ya, jangan lupa ya Tuhan gitu. Oke? Kita akan puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Oke, keras ya. Semua bangun berdiri. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Stop dulu. Kita ulang lagi nyanyinya. Nama yang saya diganti ya dengan nama kita masing-masing. Misalnya Leti gitu ya. Dengar dia panggil nama Leti. Oke, siap? Kita ulang lagi dari atas. Nah, semangat! Dengar dia panggil nama Leti. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Leti. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yes, yes, yes. Jawab yes. Yes, yes. Ku jawab yes. Yes, yes. Ku jawab ya Tuhan. Ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Yes, yes, yes. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Haleluya. Oh giranglah. Puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke. Adik, kita semua mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami hendak memulai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kenapa kita harus dengar perintah Tuhan? Karena Tuhan kita hebat dan berkuasa. Allah mana seperti Allahku. Oke, gerakan ya. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, ayo, semangat.
mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa. Bangkit berdiri semua. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Iit hari ini ya. Adik-adik yang di rumah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk semuanya duduk yang rapi yuk. Kakak mau cerita. Nah, kakak sebelumnya mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik sudah pernah melihat benteng? Pasti bertanya-tanya ya, benteng itu seperti apa sih kak? Benteng itu seperti tembok adik-adik. Tembok kalau misalnya di sini itu seperti apa ya? Tembok Cina atau benteng Van der Wijk. Udah kepikiran belum seperti apa? Kalau adik-adik penasaran, yuk kita cari di Google. Nah adik-adik udah nggak penasaran lagi kan benteng itu seperti apa? Bentengnya itu tebal, kuat, kokoh, dan tinggi adik-adik. Nah cerita kakak hari ini masih berkaitan dengan benteng atau tembok adik-adik. Tapi beda ya, bukan kayak tembok yang di rumah loh, itu kan tipis. Nah adik-adik, cara menghancurkan benteng itu seperti apa sih? Kira-kira bisa nggak ya dengan palu? Atau dengan batu? Atau dengan bom? Serem banget ya adik-adik. Untung zaman dahulu belum ada bom. Kalau misalnya udah ada, kakak nggak kebayang deh kayak gimana ya. Nah adik-adik, cara bangsa Israel untuk menghancurkan benteng berbeda loh. Adik-adik masih mau tahu ceritanya? Dengerin kakak ya. Nah tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu nggak? Yang bangsa Israel membawa tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan. Siapa sih pemimpin mereka? Kakak mau tanya nih, siapa? Masih ingat siapa? Iya betul adik-adik, dengan Bapak Yosua. Bapak Yosua taat sama Tuhan. Dia mau dengar-dengaran sama Tuhan. Akhirnya Bapak Yosua dan bangsa Israel berhasil adik-adik menyeberangi sungai Yordan. Nah, cerita kakak, pada zaman dahulu, pada zaman Bapak Abraham itu diberikan Tuhan tanah perjanjian. Tanah perjanjiannya itu namanya apa? Tanah Kanaan, pinter. Nah, di tanah Kanaan kan subur dan luas ya adik-adik. Tetapi pada saat itu mengalami kelaparan adik-adik. Sehingga Bapak Yusuf dan keluarganya pergi meninggalkan tanah Kanaan. Mereka pergi ke Mesir adik-adik. Di Mesir mereka malah dijadikan budak. Kasihan ya adik-adik.
Nah, maka dari itu Tuhan mau bangsa Israel kembali lagi adik-adik ke tanah Kanaan. Setelah mereka ke tanah Kanaan, ternyata di sana sudah banyak dibangun kota-kota adik-adik. Salah satunya adalah kota Yeriko. Bagaimana bangsa Israel bisa masuk? Ternyata adik-adik tahu kota Yeriko itu dikelilingi oleh tembok-tembok atau benteng yang besar-besar tadi. Gerbangnya pun tertutup rapat adik-adik. Sehingga bangsa Israel bingung juga ya, gimana cara menghancurkannya ya. Tapi adik-adik juga nggak boleh bingung ya. Di situ kan ada pemimpinnya, ada Bapak Yosua. Tapi kira-kira adik-adik, Bapak Yosua mau taat sama Tuhan nggak ya? Mau mendengarkan perintah Tuhan nggak ya? Nah, ternyata Bapak Yosua mau dengar-dengaran sama Tuhan. Bapak Yosua mau taat. Bapak Yosua itu disuruh membuat barisan dan disuruh mengelilingi benteng itu adik-adik. Nah, barisannya itu terdiri dari 7 orang imam yang membawa sangkakala. Sangkakala, apalagi itu Kak? Sangkakala itu seperti trompet adik-adik. Sangkakala itu terbuat dari tanduk domba. Seperti ini nih adik-adik. Suaranya nyaring loh adik-adik. Adik-adik mau dengar suaranya? Udah dengar suaranya? Nyaring kan adik-adik? Nah, sangkakala itu biasanya dipakai untuk kalau misalnya orang mau memberi pengumuman, itu sangkakala dibunyikan terlebih dahulu. Atau enggak kalau misalnya mau ada perang untuk mengumpulkan prajurit atau memulai perang, maka sangkakala juga dibunyikan adik-adik. Atau enggak juga bisa dibuat alat musik loh. Nah, selanjutnya barisan yang kedua adalah imam-imam yang membawa tabut perjanjian adik-adik. Kemudian yang terakhir adalah bangsa Israel dan prajurit-prajurit lain. Nah, mereka disuruh berkeliling kota itu selama 7 hari. Selama berapa hari adik-adik? 7 hari. Tapi hari pertama sampai hari ke-6 mereka harus berkeliling 1 kali adik-adik. Harus berkeliling 1 kali. Nah, ada syaratnya adik-adik. Pada saat mereka berkeliling selama 1-6 hari, mereka tidak boleh bersuara. Yang bersuara adalah kedengarannya cuman sangkakala saja dan hanya derap kaki mereka. Mereka harus diam. Silent. Gak boleh berisik, gak boleh marah-marah, gak boleh bersungut-sungut. Mereka hanya diam dan berjalan diam. Jadi yang terdengar hanya bunyi sangkakala dan derap kaki mereka saja. Tapi adik-adik, pada hari yang ke-7 mereka harus berkeliling selama 7 kali. Berapa? 7 kali. Yap, betul. Selama 7 kali mereka harus berkeliling sambil bersorak. Bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Karena tanah ini adalah milik kita. Semua orang yang ada di situ bangsa Israel, imam-imam membunyikan sangkakala dan mereka bersorak, haleluya, hosana, haleluya, hosana. Seru banget ya adik-adik, seperti nonton bola atau seperti adik-adik menang game. Yes, berhasil atau enggak? Gol. Seperti itu adik-adik. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Yap, betul sekali. Temboknya tiba-tiba roboh adik-adik. Wah, kuasa Tuhan hebat ya adik-adik. Terjadi mujizat hanya lewat bersorak, mereka berjalan-jalan. Dan karena apa adik-adik itu? Karena mereka taat. Karena mereka taat adik-adik. Mereka taat dan dengar-dengaran sama Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, kesimpulannya adik-adik apa hari ini? Udah dengar kan cerita kakak tadi? Yang bisa diambil adalah sesuai tema kita hari ini, yaitu melakukan perintah Tuhan. Nah, sama adik-adik, sama seperti Bapak Yosua. Bapak Yosua karena taat sama Tuhan, dia mau dengar-dengaran sama Tuhan, akhirnya mereka berhasil dan menang kan untuk mendapati kotanya lagi. Nah, adik-adik yang di rumah juga ya, kalau misalnya adik-adik disuruh sama mama sama papa untuk mengerjakan segala sesuatu, adik-adik harus nurut ya. Kalau misalnya adik-adik disuruh belajar, adik-adik harus belajar. Nggak boleh nolak-nolak, entar. Jangan ya. Nanti kalau misalnya adik-adik nilainya jelek, entar adik-adik sendiri loh yang rugi.
Tapi kalau adik-adik mau melakukan perintah mamah dan papa untuk mau belajar dan mau dengar-dengaran, pasti nilai adik-adik bagus. Nanti kalau misalnya adik-adik bagus, yang senang siapa? Adik-adik sendiri kan? Dan mama papa juga senang. Nah, seperti firman kita tadi kan, Bapak Yosua mendengarkan perintah Tuhan, Bapak Yosua berhasil dan bangsa Israel. Nah, adik-adik juga harus berhasil. Oke? Sampai di sini dulu ya cerita kakak. Sampai ketemu minggu depan. Dadah! Adik-adik, tadi sudah mendengar cerita ya. Nah, sekarang ini apa ya? Ini trompet sangkakala, terbuat dari tanduk domba. Coba kita bunyiin dulu ya. Suaranya kayak apa sih? Kedengeran nggak? Coba lagi ya. Coba sekali lagi. Ya, yuk sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyi lagu teret teret tetet ya. Kita mau mengelilingi tembok Yeriko. Jangan lupa berikan persembahan ya.